Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Rizky Aditya di channel aku Satu Lensa. Ya, jadi karena ini sedang dalam masa physical distancing ya, udah masuk minggu keempat kalau nggak salah. Karena dari physical distancing, akhirnya nggak ada kegiatan di luar, sekolah pada diliburkan, banyak pekerjaan atau kantor-kantor yang melakukan work from home. Nah, akhirnya efeknya bagi aku yang notabene seorang fotografer, banyak event di cancel, banyak job di cancel. Akhirnya yaudah 4 minggu terakhir ini cuman di rumah aja. Nah, karena aku udah di rumah aja selama 4 minggu, jadi aku mulai merasa bosen. Dan karena aku bingung mau bikin konten apa, akhirnya aku memutuskan mencoba buat Q&A. Ya, jadi tadi siang aku udah meletakkan question box di Instastory Instagram aku @satulensa. Jadi kita mulai aja ya, biar videonya juga nggak lama-lama. Yang pertama dari Eriza Purnama. Nah, si Eriza ini dia nggak tanya sih, dia cuman bilang kuliner vlog hunting gitu. Mungkin maksud dia adalah aku bisa bikin video tentang kuliner, vlog kuliner atau vlog hunting. Jadi aku mau menjelaskan, aku sudah pernah bikin video vlog kuliner. Bisa cek di sini, nanti aku masukin. Aku lagi makan mie ayam. Ada juga video lain aku lagi makan PMP sama nyari es kayak es campur gitu di Malang. Kalian cek aja di channel ini ya. Nah, cuman aku emang agak jarang sih bikin vlog kuliner karena pertama kita harus beli makanannya. Untuk beli makanan kita perlu uangnya. Dan selain itu juga kita perlu waktu dan perlu research dalam artian kita harus tahu kapan tempat makan yang mau kita vlogin ini nggak seberapa ramai. Nah, alasan kenapa kita harus research dulu kapan tempat makannya nggak seberapa ramai supaya ketika lagi take video kita nggak mengganggu pelanggan lain gitu. Karena juga aku masih YouTuber baru ya, masih content creator kecil, subscriber nggak sampai 100, nggak bisa hire videographer sendiri, otomatis aku harus merekam semuanya sendiri, pasang tripod atau monopod atau gorillapod atau apalah gitu, yang otomatis itu akan makan tempat banget karena itu aku harus menaruh alatku sendiri di situ. Nah, aku takut mengganggu orang lain. Kecuali kalau aku sudah subscriber berapa ratus ribu itu mungkin aku bisa hire kameramen sendiri. Akhirnya enak nih, aku bisa bebas makan di sini, kameramen bisa di sana, tinggal take masalah selesai. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf ya kalau vlog kulinernya tidak sering-sering bikin. Tapi insya Allah sih pengen aku sering-sering bikin vlog kuliner karena basically aku juga doyan banget makan, doyan banget kuliner. Jadi ya pengen mencoba untuk menekuni lagi lah, semoga. Terus vlog hunting. Agak ngerti ya vlog hunting maksudnya gimana ya? Apakah aku harus ngevlog ketika aku lagi hunting foto? Mungkin gitu kali ya. Sebenarnya aku pengen bikin vlog ketika aku lagi hunting foto biar aku bisa sharing sambil aku foto-foto. Cuman permasalahannya adalah kan kalau aku hunting kan aku lagi ngefoto nih. Terus gimana aku mau bikin videonya ya? Kan kan ribet. Maksudnya kayak aku megang kamera, terus aku mau megang kamera lagi kan aneh. Masa ini kamera. Terus juga otomatis kalau gini kan nanti perhatian aku terpecah, terganggu antara ngefoto si model atau ngurusin vlog. But soon aku akan coba bikin ya vlog hunting. Jadi kalian bisa lihat kegiatanku kalau lagi hunting foto tuh ngapain aja, oke? Nanti aku akan bikin. Oke, yang kedua ada pertanyaan lagi dari @_bmskt. Apaan nih? BMSKT. BM sakit. Body message sakit. Apaan lah? Tau lah. Singkat. Dia tanya nih. Boy,
gak pernah ada keinginan buat fotografi pakai action cam sama drone kah? Jelasin dong. Oke, aku jelasin. FYI nih, aku tuh mulai debut di dunia perfotografian ini yang secara serius, kalau aku nggak salah di tahun 2016. Iya. Jadi gini, aku tuh sebelumnya cuman suka foto aja, cuma demen aja megang kamera, tapi aku nggak pernah punya kamera sendiri. Aku nggak pernah dibeliin kamera dan belum bisa beli kamera waktu itu. Jadi fotografi itu cuman sekedar suka aja, suka-sukaan aku lah. Kalau pas aku lagi pegang kamera DSLR, aku foto-foto, atau mungkin kan karena HP ku juga ada kameranya, mungkin aku foto pakai HP, tapi sekedar itu doang. Instagram juga waktu itu isinya seadanya lah. Nah, aku tuh baru debut di dunia fotografi itu kalau nggak salah 2016. Itu aku mulai debut sebagai owner rental kamera. Jadi sekitar tahun 2013 kalau nggak salah, bisnis rental kamera ini tuh mulai ada di Indonesia. Mulai ada, terus mulai menarik nih. Bisnis rental kamera ini mulai menarik, mulai terlihat menjanjikan. Terus di tahun 2015, temen deket aku duluan bikin bisnis rental kamera ini. Dia waktu itu beli sebuah action cam, merek adalah depannya B, belakangnya Pro, tapi nggak Pro amat. Itu dia beli action cam itu, terus dia bikin rental kameranya dan cukup sukses waktu itu. Cuman cukup sukses karena seperti kita tahu, action cam sendiri orang lebih mengenalnya GoPro kan. Tapi GoPro harganya mahal, tapi ya waktu itu dia belinya itu tadi. Dia debut, dia duluan bikin, terus akhirnya sampai lama-kelamaan dia bisa beli DSLR sendiri. Nah, aku kepengin dong, karena emang aku dari dulu tuh pengen banget beli DSLR sendiri, pengen punya kamera sendiri, pengen explore soal fotografi gitulah. Akhirnya 2016 aku mencoba ingin buka rental kamera juga, rental kamera aku sendiri. Akhirnya di 2016 itu aku memutuskan untuk beli action cam. Nah, itu adalah kamera pertama yang aku beli. Kamera literally kamera ya, bukan kamera yang dalam HP, tapi ini benar-benar dedicated kamera gitu. Aku beli action cam merek Xiaomi Yi generasi pertama. Disitulah aku mulai debut di dunia fotografi. Kenapa aku bilang debut? Karena selain aku buka rental kamera, aku juga mulai nyoba nih, belajar fotografi itu kayak apa. Jadi aku mulai nyoba motret pakai Xiaomi Yi. Cuman emang kalau action cam kan dia terbatas ya, yang kita explore, karena dia lensanya juga dedicated, lensanya nggak bisa diganti, terus juga menunya simple, fiturnya simple, jadi terbatas lah. Cuman cocok sih untuk belajar. Nah, di situ aku mulai belajar nih kayak komposisi itu gimana. Aku mulai belajar segitiga exposure, ISO, aperture, sama shutter speed. Belajar doang nih, nggak bisa dipraktekin karena seperti aku bilang tadi, di action cam itu kan menunya terbatas, jadi semua serba auto. Cuman aku belajar segitiga exposure ini penting untuk aku tahu aja di dunia fotografi itu. Terus aku mulai belajar editing, jadi aku mulai belajar gimana sih caranya ngedit foto, karena memang sih foto yang bagus sebenarnya foto yang ketika kita jepret kita langsung bisa menikmati. Tapi menurut aku kalau kita dikasih kesempatan bisa ngedit, kenapa enggak kan gitu. Jadi di situ aku mulai belajar ngedit. Ya udah, jadi jawabannya aku sudah pernah bermain fotografi pakai action cam. Dan aku jujur aku nggak seberapa suka. Tapi kalau aku ada duit lebih, aku pengen beli action cam lagi gitu. Jadi udah pernah, lumayan asik sih ya. Asiknya action cam tuh dia compact banget kan, kecil gitu, jadi bisa dibawa kemana-mana gitulah. Terus bisa dibuat nyelam juga, jadi asik. Nih aku kasih contoh ya, nanti sini foto-foto aku pakai action cam. Ketika aku
snorkeling. Aku masukin sini. Terus drone. Nah, drone ini unik nih. Drone ini aku belum pernah nyoba karena harganya cukup mahal. Uh, jadi drone ini harganya cukup mahal. Yang aku tahu harga second aja DJI Phantom 3 itu second kayaknya masih 5 juta, 4 juta gitu deh. Seharga DSLR lah. Nah, tapi kenapa aku bisa beli DSLR tapi nggak bisa beli drone? Nah, masalahnya gini. Ini soal kebutuhan sih. Drone itu kameranya mirip kayak action cam. Dia tuh drone itu sebenarnya kita sebut helikopter lah ya. Drone itu sebenarnya helikopter yang bawahnya dikasih kamera. Nah, kamera si drone ini bentuknya tuh kayak action cam. Memang kalau drone yang mahal-mahal seperti DJI Phantom 4 atau DJI Mavic Pro atau Mavic Pro 2 atau Mavic Air, pokoknya DJI itu, meskipun kameranya kecil, fiturnya banyak, memang bener, aku setuju. Tapi yang aku tahu sih biasanya drone itu lebih ke kebutuhan videografi ya, videografi, sinematografi gitulah. Sedangkan aku pribadi, aku tuh di kamera lebih ke arah fotografinya daripada di videografinya. Makanya aku pengen drone, tapi aku belum ngebet banget gitu, dan aku belum pernah nyoba. Pernah pinjem doang drone-nya temen, tapi ya sebatas pinjem lah buat asik-asikan aja. Tapi kalau aku ada duit berlebih, aku pengen banget nyoba pakai drone karena drone bisa terbang, jadi kita tuh bisa dapet sudut pandang yang kita mungkin nggak bisa dapetin sudut pandang itu dari kamera biasa atau dari mata biasa. Karena itu kalau drone kan bisa terbang tuh, jadi kita bisa dapat pemandangan tuh dari atas, kita bisa dapat pemandangan tuh lebih luas, cityscape, landscape tuh jauh lebih luas, jauh lebih unpredictable gitulah daripada kita ngefoto dari daratan, pastinya gitu. Cuman ya aku ada keinginan tapi belum pingin banget gitu sih. Cuman soon lah, semoga ada rezeki jadi bisa kesampaian nyoba. Oke, jadi gitu ya Mas BMSKT. Aku pernah pakai action cam dan belum pernah pakai drone. Gak sebuah minat. Terus ini ada lagi pertanyaan dari @irsyad_ardiansyah. Nah, ini menarik nih. Sekalian untuk pengetahuan ya. Kalau dia tanya, kalau ingin beli kamera, sarannya beli kamera apa ya untuk pemula? Oke, pertanyaannya cukup bagus. Aku suka ini jawab nih. Kamera apa yang cocok untuk pemula? Oke ya. Jadi gini. Ini kalau aku dulu emang menganggap kamera itu ada yang namanya kamera pemula sama kamera yang profesional. Nah, cuman setelah aku mendalami sendiri dunia fotografi ini, jujur ya, ini prinsip aku sendiri ya. Menurut aku tuh nggak ada yang namanya kamera pemula atau kamera profesional secara penggunaan. Mungkin secara hasil ada efeknya, tapi nggak banyak, tergantung kamu pakai untuk apa dulu gitu kan. Kalau kamu pengen sekedar belajar, kamu beli kamera mahal juga bisa. Kalau menurutku malah klasifikasinya lebih ke arah kamera murah sama kamera mahal, atau kamera standar atau kamera canggih. Itu kalau kalau itu klasifikasi menurut aku. Kalau dibilang kamera pemula, mungkin aku sebut mungkin merek aja ya. Jadi kalau kamu merasa kamu pemula, kamu ingin belajar fotografi, aku lebih menyarankan kamu beli kamera Canon atau Fujifilm. Nah, kenapa aku menyarankan dua merek itu, Canon atau Fujifilm? Pertama, Canon dulu ya.
Kenapa aku pilih Canon untuk belajar fotografi atau videografi? Maksudnya ketika kamu ingin belajar kamera, aku menyarankan kamu beli Canon. Karena pertama, Canon itu tampilannya gampang banget. Menu-menunya gampang diakses, user interface-nya gampang, tombol-tombolnya itu gampang digapai semua, nggak ada tombol yang tersembunyi. Jadi kalau ketika kita mau main segitiga exposure kayak aperture, ISO, shutter speed, itu bisa diakses dengan mudah di kamera Canon. Ada dedicated buttonnya, ada tombol tersendirinya tuh untuk ngatur shutter speed sama ISO tuh ada. Dan tampilannya gampang untuk dipahami, simple banget. Fujifilm juga mirip-mirip, cuman emang menurut aku Fujifilm emang sedikit kadang-kadang sedikit tricky di sini, maksudnya ada beberapa tombol yang dia nggak ada, jadi ketika kita mau akses menu tersebut kita harus melalui beberapa step. Jadi paling gampang sebenarnya di Canon. Alasan kedua kenapa aku bilang Canon, karena kamera Canon tuh harganya cenderung murah. Nah, kamera Canon tuh harganya cenderung murah dibanding kamera-kamera yang lain. Untuk harga baru ya, kalau harga second sih ya banyak yang murah karena anjlok aja harganya. Cuman kalau setelah kalau mau beli baru, Canon tuh harganya murah-murah, udah terkenal sejak dulu sih. Terus lensanya juga murah-murah. Jadi ketika kamu ingin serius pun, kamu ingin upgrade alat kamu, harganya murah-murah. Lensa Canon yang premium tuh, yang seri L tuh juga cenderung murah dibandingkan yang merek-merek lain. Jadi seperti itu. Nah, kalau kamu tanya tipe nih, tipe untuk pemula, mungkin aku bilang di segi harga aja ya. Jadi kalau misalnya budget kamu terbatas, anggap aja budget kamu maksimal 10 juta, dan kamu mau beli kamera baru, bukan kamera second. Kalau Canon mungkin kamu bisa beli Canon seri 4 digit atau Canon yang seri 3 digit. Itu harga barunya biasanya under 10 juta. Atau kamu pakai mirrorless-nya Canon itu yang seri 1 digit. Itu juga harganya biasanya murah, masihan harga barunya. Kalau DSLR yang seri 4 digit itu sekarang ada macam-macam, ada 4000D, 1500D, ada 8000D kalau nggak salah. Yang aku tahu, aku udah nggak ngikutin seri 4 digit lagi. Seri 3 digit yang paling baru itu ada 850 atau 860 ya. Pokoknya 800D lah. Jadi 800D series. 800D ada 860D, ada 760D. Itu insya Allah masih ada barang barunya. Itu yang seri 3 digit. Harga barunya sih di bawah 10 juta. Canon 800D itu harga barunya sekitar 7 sampai 8 juta. 8 juta lah kalau resmi mungkin. Resmi mungkin sekitar 8 juta, kalau distributor sekitar 7 jutaan gitu deh. Nah, itu yang seri 3 digit. Kalau Canon seri 2 digit dan seri 1 digit semuanya mahal yang DSLR. Rata-rata di atas 10 juta. Kalau kalian merasa duitnya cukup, ya nggak apa-apa, beli aja. Cuman mungkin kalau digitnya semakin kecil, emang kebutuhannya itu bisa untuk kebutuhan profesional dia semakin banyak yang bisa dijangkau ya. Kalau seri 3 digit itu kendala yang aku hadapi sih, itu kalau mau pakai external flash dia nggak bisa di mode live view, harus pakai viewfinder, dan itu menurut aku cukup mengganggu. Sedangkan kalau di seri 2 digit, 1 digit itu bisa. Terus megapikselnya beda, terus kemampuan dalam menangkap ISO-nya berbeda. Itu semua bukan masalah pemula atau mahir, itu semua perkara di kecanggihan kameranya, fitur, dan harga. Kamu beli kamera murah, kalau kamu tahu cara mengakalinya, kamu bisa membuat hasil yang luar biasa, tetap bisa membuat hasil potret yang bagus gitu. Sedangkan kamu beli kamera yang mahal, kalau kamu belum punya ilmunya juga hasilnya akan biasa-biasa aja gitu. Mungkin yang beda adalah hasil mentah kali ya. Jadi misalnya kayak ini aku ini kan kamera aku pakai Canon 800D. Terus aku punya kamera lagi Canon 5D Mark III misalnya kan. Nah, ketika aku sama-sama jepret, misalnya aku jepret apa ya? Inilah, misalnya aku jepret botol gini ya. Kalau aku pakai 800D jepret dan aku pakai 5D Mark III jepret, mungkin
karena harganya beda, hasil mentahnya juga 5D Mark III akan sedikit lebih bagus dari segi warna atau ketajaman gitu. Terus juga karena ukuran sensornya beda juga, otomatis ukuran gambarnya akan berbeda juga. Itu nanti aku akan bahas di video yang lain aja ya, masalah yang itu. Cuman yang aku bilang adalah, menurut aku sebutan kamera pemula itu eh, nggak masuk ya kalau menurut aku ya. Lebih ke kayak kamera mahal atau kamera murah gitu. Jadi tergantung budget kamu berapa. Kalau budget kamu unlimited, beli yang bagus sekalian. Kali aja setelah kamu belajar, kamu tertarik untuk mengembangkan skill kamu di fotografi. Tapi kalau kamu merasa, aku cuma pengen hobi-hobi aja, aku pengen foto-foto biasa aja, oke, kamu bisa beli kamera yang murah biar kamu bisa menghemat budget kamu, seperti itu. Kalau mirrorless Canon sih yang lagi hype Canon M6. Itu yang lagi hype, yang harganya under 10 juta. Kalau kamera lain, aku nggak bilang kamera lain jelek, cuman kamera lain itu tampilan menu, tampilan tombol itu sedikit berbeda. Jadi kita butuh perhatian khusus. Kalau kita masih bener baru pegang kamera, mungkin bisa aja bingung. Nah, bisa aja bingung, tergantung orangnya ya. Bisa aja bingung. Tapi kalau ternyata kita orangnya yang cepet tanggap dalam mempelajari sesuatu, mungkin nggak akan masalah gitu. Jadi ya terserah, semua kembali pada kalian. Kalau kamu ingin belajar, aku merekomendasikan Canon atau Fujifilm. Kembali lagi ke budget kalian sih. Oke, kayaknya segitu dulu biar nggak kepanjangan ya. Pertanyaannya 3 aja dulu. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian. Toh juga ini aku masih pertama kali bikin Q&A. Semoga nggak fail, semoga hasilnya oke ya. Ya, terima kasih sudah mengikuti Q&A yang pertama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.